Kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Surah apa tadi, Bu? An-Nahl ayat 33. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Kita tadabburi surah An-Nahl ayat 33. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tidak ada yang ditunggu mereka, orang kafir maksudnya, selain datangnya para malaikat kepada mereka atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak mendolimi mereka, justru mereka lah yang selalu mendolimi diri mereka sendiri. Jadi kalau ada orang kafir, ingkar kepada Allah, nggak percaya kepada Allah, durhaka kepada Allah, pertama Allah nggak rugi, karena andaikan jin dan manusia gabung untuk mengingkari Allah, durhaka kepada Allah, itu tidak akan mengurangi sedikitpun kekuasaan Allah. Sebagaimana andaikan bergabung jin dan manusia untuk taat kepada Allah, tidak akan menambah kemuliaan bagi Allah. Kenapa? Karena Allah nggak butuh pada selainnya. Justru selainnya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini Allah tegaskan, Allah tidak pernah mendolimi mereka, tapi mereka lah yang justru mendolimi diri mereka sendiri. Jadi orang itu kalau durhaka kepada Allah, itu mereka sedang mendolimi dirinya sendiri sebenarnya. Karena semuanya itu kan kembali pada dirinya sendiri. Kalau bahasa Al-Qur'annya bagaimana itu? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau kita berbuat baik, sekecil apapun kita akan melihat manfaatnya untuk kita. Kalau kita berbuat jahat, sekecil apapun kita akan melihat madorotnya, bahayanya juga akan kembali pada kita. Makanya saya ulang ya, gak usah takut berbuat baik hanya karena orang lain tidak mengapresiasi kebaikan kita. Karena kebaikan itu pasti kembali pada kita dengan izin Allah. Ya. Sebagaimana kalau orang itu berbuat jahat, jangan dikira gak kembali kejahatan pada dirinya. Karena mekanisme yang Allah bangun itu begitu. Makanya kan ketika kita berbuat baik pada orang lain, itu kelihatannya saja kita berbuat baik pada orang lain, padahal sebenarnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Demikian juga kalau kita berbuat jahat pada orang lain, itu kelihatannya saja kita berbuat jahat pada orang lain, tapi sebenarnya kita sedang berbuat jahat pada diri kita sendiri. Itu yang mungkin di sini sering saya sampaikan ya, perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang dikutip oleh Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, di mana beliau mengatakan ketika menjelaskan firman Allah di surah Hamim As-Sajdah, surah Fusilat, surah ke-41 ayat 46 itu. Apa kata beliau? Ma ahsantu ila ahadin wa ma asatu ilaih li'anna Allah yaqul man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asatu ila ahadin faqad asatu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain, aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain. Karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Maka di surah Asy-Syams dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran itu apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kita ini punya dua kecenderungan, untuk bertakwa atau untuk jahat. Tapi Allah mengingatkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau kita pilih takwa ya beruntung.
Kalau kita pilih jahat ya rugi, itu aja. Bahkan kalau kita baca surah Al-Kahf ayat 29 itu, Allah menegaskan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. Tapi dari itu Allah tunjukkan resikonya kalau jadi orang kafir. Jadi sebenarnya jelas semua yang kita kerjakan kembali pada diri kita sendiri. Seperti halnya echo itu. Kamu cantik, kamu cantik, kamu jelek, jelek. Iya. Malah. Artinya apa? Artinya semua itu akan kembali pada diri kita sendiri. Makanya orang yang durhaka kepada Allah itu seperti meludah ke atas. Tuh, kesannya kayak dia meludahi Allah padahal dia ludahnya kena ke dia sendiri. Itu seperti itu. Betul, dan banyak ayat serupa itu, betul, tidak salah itu. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Nah, bahkan ada seorang ulama itu yang buat satu analogi. Ketika kita beribadah kepada Allah itu analoginya gini. Ini analogi tapi ya. Misalnya ada seorang majikan yang kaya raya, baik hati. Dia bilang kepada orang kepercayaannya lah, pembantunya yang selama ini membantu dia lah. Tul, namanya Tul. Carikan saya tanah yang bagus, yang strategis, dan bangunkan untuk saya rumah di atasnya. Baik Tuan, carikanlah dia. Dicarikan rumah tanah yang strategis, dibayar, dibangunkan rumah di atasnya dengan fasilitas yang serba leks pokoknya. Begitu jadi rumahnya, si Dul ini lapor, bos, rumahnya udah jadi, siap dihuni. Kata bosnya itu, enggak, itu rumah enggak buat saya, buat kamu itu. Iya, kira-kira si Dul ini seneng apa seneng? Pertanyaan berikutnya, nyesel apa enggak kira-kira dia itu? Nyesel dia. Andai kan tahu buat dia, dia cari yang lebih yang lebih strategis lagi, dibangun yang lebih. Enggak begini Bu, nanti orang itu walaupun sudah masuk surga itu masih menyesal. Nyeselnya diantara apa? Tapi mereka bahagia sih. Nyeselnya apa? Tahu gitu. Walaupun qad balagha ma balagh, walaupun dia telah mencapai apa yang dia capai, tapi orang masuk surga itu ada menyesalnya. Ya, dia senang, dia bahagia karena di surga nggak ada kesedihan. Cuman ngelihat ternyata, ngerti gitu, tahu gitu. Nah, itulah manusia. Ya, makanya saya ulang sekali lagi, kita harus paham betul ya bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita ini, baik buruk yang kita lakukan itu kembali pada kita. Saya ulang ya, baik buruk yang kita kerjakan itu kembali pada kita. Waduh Ustadz, gimana dulu kita belum ngaji, kita belum tahu ilmunya. Dulu kita namanya orang pernah berbuat yang nggak bener lah. Gimana kalau gitu ya, taubat, minta ampun pada Allah dari sekarang. Mintakan ampun kepada Allah untuk mereka yang kepada mereka kita punya salah. Harapkan kebaikan terjadi pada mereka dan begitu seterusnya. Saya memperhatikan ya, nggak neliti sih, tindakan-tindakan bodoh sebagian orang di masa lalu itu tidak jarang buntutnya panjang. Jadi tindakan-tindakan bodoh sebagian orang di masa lalu itu tidak jarang buntutnya panjang. Makanya patut untuk kita muhasabah diri, takut-takut ada balasan di masa-masa sekarang mumpung belum terjadi ya. Berbanyak tobat, minta ampun kepada Allah. Kadang saya pribadi itu ya, kalau terjadi sesuatu yang nggak enak dalam diri saya itu, atau dalam kehidupan saya, itu ya saya sering muhasabah juga. Ini kesalahan saya apa ini kok sampai terjadi begini? Muhasabah. Terus kadang ketemu, kadang ya nggak ketemu. Kalau nggak ketemu itu ya pokoknya minta ampun, ya Allah ampuni kesalahan hamba kalau memang ini bagian dari dapat dari kesalahan hamba di masa lalu yang mungkin hamba belum sempat taubati, atau hamba lupa, atau mungkin hamba ya apalah macam, minta ampun sama Allah. Terus
Ampun juga orang-orang yang kepada mereka hamba ada kewajiban meminta maaf, mengembalikan hak, dan begitu seterusnya. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa balasan amal itu sebuah keniscayaan, baik maupun buruk. Di dunia ini mekanismenya sudah Allah bangun dalam sistem yang namanya sunnatullah. Nanti di akhirat itu ketentuannya akan lebih adil lagi, bahkan itu seperti itu. Makanya kalau kata para ulama itu udah tebar aja kebaikan sebanyak-banyaknya. Tebar kebaikan sebanyak-banyaknya, karena di setiap kebaikan yang kita tebarkan tuh itu pasti akan kembali pada kita, cepat atau lambat. Bahkan tidak jarang itu juga akan bisa dinikmati oleh anak-anak kita juga, kebaikan kita. Itu yang mungkin saya pernah sampaikan di sini, bahwa dalam Islam itu ada istilah nirakatiana itu, yang saya contohkan di surah An-Nisa ayat 9 itu, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bahwa ya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Jadi kita ini suruh mengantisipasi jangan sampai punya keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Supaya enggak lemah, perintah Allah 2, bertakwa kepada Allah dan berkata yang jujur. Nah, ini kan tirakatnya orang tua untuk anak, diantara dengan takwa dan berkata yang jujur, itu rupanya sedikit banyak akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Itu namanya keramat gandul namanya. Keramat gandul itu yang lakuin orang tua, tapi anak kena imbas positifnya lah, kena dampak positifnya. Termasuk yang saya sampaikan kemarin di sini juga tentang sababun nuzul surah Ali Imran ayat 2 dan 3 itu, tentang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga itu, Bu. Itu kan ceritanya sababun nuzulnya itu, aukamakal ada seorang sahabat Nabi namanya Auf ibn Malik al-Asja'i radhiyallahu an. Beliau ini salah satu sahabat Nabi yang pernah ikut perang Badar. Satu saat putranya itu kena tangkap musuh, ditawan oleh musuh, ibunya galau. Nah, menghadaplah beliau kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kata Nabi, bertakwalah kepada Allah dan bacalah la haula wala quwata illa billah. Maka sahabat ini pulang, selang berapa waktu balik lagi, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, alhamdulillah anak saya udah bebas. Pulang-pulang bawa kambing banyak. Saya tanya, Cung, gimana ceritanya ini kamu kok bisa pulang bawa kambing banyak? Penjaganya lalai ya, aku lari aja udah. Kambing mereka ngikuti aku bawa pulang aja sekalian. Nah, jadi yang zikir siapa? Orang tuanya. Yang bertakwa siapa? Orang tuanya. Yang dapat solusi siapa? Anaknya. Walaupun itu juga untuk orang tuanya juga sebenarnya. Karena dalam konteks perang tidak apa-apa. Kan itu rampasan musuh. Iya, tidak ada masalah. Justru kalau dalam kondisi perang kita mesti melemahkan musuh dengan cara mengambil harta mereka. Namanya harta fight namanya. Jadi dalam kondisi perang, mencuri harta musuh itu bisa jadi sebuah keniscayaan. Karena kalau tidak nanti mereka semakin kuat. Mereka harus kita lemahkan dengan cara mengambil harta mereka, namanya fight namanya. Dalam konteks perang ya. Kalau sekarang tahu-tahu Anda ngambil harta orang, ya insya Allah tangkap polisi. Itu namanya fight namanya. Baik. Nah, ini kita kembangkan. Ya mungkin hari-hari ini diantara anak-anak kita ada yang mungkin mau masuk apa namanya UTBK apa namanya? Ya atau apalah, saya nggak paham itu. Iya, simpen maru dulu. Atau lah apa? Simpen maru itu sistem pendidikan makin rusak. Dan kan dulu kritikannya gitu, simpen maru. Padahal simpen maru itu artinya apa? Seleksi penerimaan mahasiswa. Bukan, simpen tuh nyimpen. Maru itu Ibu udah tahu maru ya? Udah tahu. Oh, nanti cek di nanya simpen maru artis dalam bahasa Jawa artinya apa gitu ya. Simpen maru dalam arti bahasa Jawa.
Kalau orang Jawa bilang kamu tak maru ya, itu pasti marah dia orang Jawa itu. Ya, itu makanya simpan maru dalam bahasa Jawa artinya apa? Nggak tahu apa itu. Aku gak mau dimaru. Saya biar kita kata dulu. Simpen maru itu nyimpen istri muda artinya. Iya, simpen maru itu artinya. Oh, lanjut. Udah, nggak usah bahas itu, lanjut. Karena sepandai apapun orang nyimpen istri muda lama-lama tua juga. Oh, maju balik lagi. Iya, nama. Sama dengan maju kali. Iya, simpen maru. Pun lanjut. Jadi singkat kata singkat cerita, orang ini akhirnya bebas karena dikir orang tuanya. Makanya anak-anak kita itu, kita sebagai orang tua harus nirakati anak itu harus. Tapi nanti juga ada namanya keramat sundul. Berarti kan keramat gandul, orang tua yang tirakat, anak yang dapat. Kalau keramat sundul, anak yang berbuat, orang tua yang dapat bagian. Kayak misalnya kalau anaknya hafal Al-Quran, orang tuanya dapat mahkota misalnya. Itu keramat sundul namanya. Nah, anaknya masuk surga kelas eksekutif, orang tuanya bisa terkatrol, bisa masuk kelas eksekutif. Itu namanya keramat sundul namanya. Keramat sundul itu maksudnya anak yang berbuat, orang tua yang diuntungkan. Kalau keramat gandul, orang tua yang berbuat, anak yang diuntungkan. Ya, sebenarnya itu saling menguntungkan sih, karena bagaimanapun juga keuntungan, kebahagiaan anak, kebahagiaan orang tua, insya Allah, dan kebahagiaan orang tua juga kebahagiaan anak, insya Allah. Itu sistemnya begitulah. Tapi sekali lagi yang mau saya maksudkan adalah bahwa, yang mau saya ingatkan kepada kita semua adalah bahwa baik buruk yang kita lakukan itu semua akan kembali kepada kita. Maka sepatutnya kita beristighfar, bertobat selalu kalau ada di masa lalu kita itu hal-hal yang belum kita taubati dan itu menuntut adanya balasan amal. Semoga Allah ampun dan maafkan kita semua ya. Amin. Allahumma amin. Paling enggak kalau kita udah minta ampun sama Allah, minta maaf sama Allah, paling enggak ya. Itu kalaupun ada balasan enggak separah kalau kita enggak minta ampun. paling enggak itu. Dan konteksnya juga kita kan akan diselamatkan oleh Allah insya Allah kalau kita sudah minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian fa asabahum sayi'atu ma'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokkan. Jadi pada akhirnya kalau mereka tidak bertobat dari kekafirannya, kalau tidak bertobat dari kejahatannya, kalau tidak bertobat dari kezalimannya, pada akhirnya semua itu akan menjelma menjadi azab bagi mereka. Pelajaran buat kita apa? Ya sama, kita pun kalau berbuat yang sama, kalau nggak segera bertobat minta ampun kepada Allah, itu akan berbuah menjadi apa? Azab. Secara prinsip begini Bu ya. Ini maha baiknya Allah ya. Allah itu kalau bicara azab itu nggak suka dipercepat. Jadi Allah itu kalau bicara azab tidak suka dipercepat. Nah disinilah kadang orang itu lengah, merasa saya begini aja baik-baik aja, nah, karena dia merasa tidak dibalas gitu. Saya sudah berbuat, nyata saya baik-baik aja. Nah di sini mereka kadang lengah tidak bertobat karena dia merasa baik-baik saja. Dia lupa bahwa sebelum-sebelumnya sudah banyak orang yang dibuat begitu oleh Allah ujungnya hancur. Contoh gini misalnya, Fir'aun. Fir'aun itu ketika Nabi Musa berharap kehancurannya, ibu tahu berapa tahun baru Allah kabulkan doanya Nabi Musa? 40 tahun baru Allah kabulkan. Makanya Fir'aun tetap seperti itu karena dia merasa baik-baik saja, nggak ada masalah apa-apa. Nabi Musa udah tangis-tangis doa agar Fir'aun hancur, tapi 40 tahun. Tapi kan hancur juga akhirnya kan. Namrud dengan kekuasaannya yang luar biasa mengaku sebagai Tuhan itu nggak kebayang dia bisa hancur ternyata hanya dengan gigitan nyamuk yang masuk ke
hidungnya itu kan, atau melalui telinganya itu, dan begitu seterusnya. Sehingga singkat kata singkat cerita, ujungnya ya Qarun, Haman, Fir'aun, Namrud dan yang serupa dengan itu, ujungnya ya hancur juga, walaupun mereka lama. Jadi jangan dikira mereka nggak lama. Itu kaum Ad, kaum Samud itu nggak sebentar. Kaumnya Nabi Nuh dengan kedurhakaannya, itu paling nggak Nabi Nuh bersabar sudah selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Tapi yang saya maksud, akhirnya mereka hancur gitu maksud saya itu. Akhirnya mereka itu hancur. Jadi kalau hari ini kita melihat misalnya ada beberapa orang yang zalimnya kebangetan, nggak hancur-hancur, bukan tidak, belum. Nah kalau kita tarik ke kita sama, kalau kita berbuat zalim, terus kita merasa baik-baik saja, bukan tidak, belum. Kalau nggak tobat, kecuali mereka bertobat. Kalau bertobat insya Allah tidak akan Allah balas, dan kalaupun ada balasan tidak separah kalau tidak bertobat, dan biasanya itu lebih kepada untuk menyelamatkan yang bersangkutan saja sebenarnya. Makanya saya ulang sekali lagi, banyak-banyak tobat minta ampun kepada Allah mumpung belum dibalas. Karena kalau tidak bertobat ngerinya nanti dibalas. Karena di antara khasnya Allah itu ada, di antara hal yang Allah suka dari adab itu, hal yang Allah lakukan terkait dengan adab itu adalah tidak suka mensegerakan. Itu seperti itu. Malah mungkin saya pernah cerita di sini, di surah Fatir, di surah Al-An'am ayat 44, tidak jarang sebelum dihancurkan, sebelum diadab, dikasih nikmat dulu malah, namanya istidraj. Al-An'am ayat 44 itu. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka mulai melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, diingetin, dablek. Kata Allah, ya wes, kalau bahasa kita terus dablek, fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu. Tambah durhaka itu tambah lancar rezekinya, tambah lancar bisnisnya, tambah lancar usahanya, tambah berjaya. Tapi kata Allah, ingat, hingga ketika mereka mulai mencapai puncak kebahagiaannya dalam kedurhakaan itu, kata Allah, akhadnahum baghtatan, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Fa idahum mublisun, seketika itu udah kaget dan berputus asa. Makanya kita harus waspada. Itu seperti itu. Nah, kadang orang itu nggak ngelihat ke yang sudah-sudah gitu loh. Gitu. Ya memang tadi saya katakan Allah itu senangnya memang menunda. Surah Fatir ayat 45 itu Allah mengatakan, "Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah, walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma." Kalau seandainya Allah berkenan mengadab manusia dikarenakan apa yang mereka buat, niscaya tidak akan tersisa satu binatang melata pun di muka bumi ini. Akan tapi sengaja Allah menangguhkannya hingga batas waktu yang Allah tentukan. Ya, jadi sengaja Allah tangguhkan memang. Dan kalau adab itu turun, itu tidak hanya mengenai orang yang zalim aja. Bahkan kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah bisa kena semua. Surah apa itu? Surah Al-Anfal ayat 25 itu. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada bencana yang kalau turun tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim saja. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah bisa kena semuanya. Itu seperti itu. Kena imbasnya. Yang diadab tetap yang berbuat itu. Yang lain bisa kena imbasnya. Kalau bahasanya Nabi gini, Bu. Kalau kamu melihat ada orang melobangi perahu, cegah. Karena yang tenggelam gak cuma dia, kita pun bisa ikut tenggelam. Ibu naik perahu bersama orang lain, ada orang melobangi perahu, yang tenggelam apa cuma dia? Enggak, kita kena dampaknya juga. Makanya kalau ada orang berbuat maksiat, kita jangan diam aja. Cegah, mentok. Kalau kita nggak punya nyali untuk mencegah, ingkari dalam hati, doakan dapat hidayah atau dihentikan kedolimannya. Itu seperti itu. Jadi jangan diem baik gitu. Karena nanti ngerinya kalau adab turun, kanan kiri, depan belakang, atas bawah bisa kena semua. Kita nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah jauh-jauh. Misalnya, jadi saya contoh perahu ya. Contoh misalnya, ada, maaf naudzubillah misalnya tadi, ada seorang suami atau istri berzina dengan pelacur atau dengan gigolo misalnya gitu.
yang mengidap virus HIV/AIDS. Terus si suami itu kena nggak itu? Kena. Terus dia pulang senggama dengan istrinya. Ada potensi nggak istrinya kena juga? Terus hamil, kena juga nggak nanya kira-kira? Itu yang kena imbasnya. Yang diadab siapa? Suaminya sebenarnya. Anak istri kena imbasnya. Jadi imbasnya, makanya hati-hati. Ada orang buang kasur di kali, misalnya. Misalnya terus terjadi mampet misalnya, akhirnya terjadi banjir. Iya, saya kena itu kan karena ada orang buang kasur itu. Kena imbasnya. Pun lanjut nggih. Wa qala alladziina asyraku law syaa'a Allah ma 'abadna min dunihi min syai'in nahnu wala aba'una wala haramna min dunihi min syai'. Kadzalika fa'al alladziina min qablihim fal 'ala rusuli ilal balaghul mubin. Dan orang musyrik berkata, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami. Dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang-orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanah Allah dengan jelas? Jadi mereka ngeles. Harusnya sih kalau Allah bergerak kita nggak akan buat syirik kok. Nyatanya kita tetap berbuat syirik. Berarti Allah menghendaki kita. Kira-kira gitu lah, kayak orang Jabariyah gitu. Ya mencari pembenaran dengan takdir. Seolah-olah bahwa ya kita berbuat syirik ini karena takdir Allah, kira-kira dia mau ngomong gitu. Nah, itu namanya orang yang sering mengkambing hitamkan takdir. Ya, sehingga ada istilah orang itu ngomong, ya saya berbuat zina ini ya karena Allah misalnya. Ya, saya mencuri ini juga karena Allah. Karena kalau Allah tidak izinkan juga tidak akan terjadi, kira-kira gitu. Nah, ini orang yang mengkambing hitamkan takdir. Nah, secara prinsip begini. Kalau mengenai syirik dan tidak syirik, iman dan tidak iman ya. Allah dalam ayat ini mengatakan kurang lebih gini makna kalau kita tadabbur. Lo kan sudah ada nabi dan rasul. Kok masih berbuat syirik? Berarti syirik mereka tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena sudah ada para nabi dan rasul yang sudah mengingatkan, kecuali belum ada nabi dan rasul yang diutus. Nah, itu dapat jaminan nanti di surah Al-Isra ayat 15. Ya, di mana sebelum Allah utus seorang rasul kepada mereka, Allah janji tidak akan mengadab mereka. Itu di surah Al-Isra ayat 15. Tapi kalau sudah Allah utus seorang rasul ngomong kayak gitu nggak ngaruh. Kan mereka ngomong, kamu ini berbuat syirik, katanya saya berbuat syirik. Ini kalau nggak Allah izinkan nggak mungkin terjadi, kira-kira gitulah. Loh, tapi kan sudah ada para nabi dan rasul yang mengingatkan mereka tentang itu, tapi mereka tetap berbuat. Berarti apa? Berarti memang mereka durhaka dalam hal ini. Nah, sama dengan ketika dia mengatakan, loh saya ini mencuri ini kan kalau Allah nggak takdirkan juga nggak akan mencuri saya. Sudah ada pemberitahuan dari Allah bahwa mencuri itu haram, tidak boleh. Kalau masih nyolong berarti memang ya dia yang mengharamkan jatahnya sendiri. Kayak saya pas sholat zuhur di Masjid Al-Akbar Surabaya, saat itu ada satu kejadian cerita itu ya, satpam tuh nangkep maling sepatu di Surabaya itu. Ceritanya di Masjid Al-Akbar Surabaya. Kata satpamnya itu, sampean ini orang Islam tapi kok nyolong sepatu. Loh, Pak, Islam itu agama saya, Pak. Kok nyolong sepatu? Itu pekerjaan saya, Pak. Beneran ngomong gitu? Iya, diceritanya begitu. Saya ada di situ saat itu saya. Ada di situ saya ada di masjid itu saat itu saya. Pas ada kejadian cerita itu. Iya. Al-Akbar Menanggal. Ada warung kan? Apa Bu? Orang apa Bu? Tapi lama nggak kesana saya udah. Dari Al-Akbar itu dulu. Lulus ada ya? Orang apa namanya? Dia sih Surabaya, tapi itu udah masih itu bukan lalat tapi larung. Oh gitu. Oh. Tapi enak sih makanannya. Iya. Kayak lebah. Oh, rumah tawon. Enggak sih. Apa? Banyak yang datang tuh tawon gitu. Tawon kecil gitu loh. Oh, kelanceng. Mungkin kali ya, nggak paham deh. Pokoknya
Iya, bukan aku. Masakannya enak sih, sambalnya enak. Mungkin bapaknya kalau nginep tuh yang di depan Al-Akbar itu yang Namira. Oh, Namira itu. Iya, gitu. Saya dulu hampir dua pekan sekali ke situ kan ada pengajian di situ dulu. Oh, di Al-Akbar. Al-Akbar bersama MH Indonesia Cak Nun. Kalau Namira Namanya Haflah Sholawat. hotelnya itu ini terus Al-Quran terus. Oh, jadi nggak bisa orang mengkambing hitamkan takdir, wong Allah udah ngutus Rasul kok. Allah udah ngutus para nabi dan rasul untuk mengingatkan mereka. Nah, kita juga sama. Nggak bisa kita mengkambing hitamkan takdir dengan mengatakan ini saya nyolongin korupsi juga karena takdir Allah. Nggak bisa, wong sudah ada ajaran agama bahwa itu dilarang, kok masih merjang aja berarti. Ya, tapi memang begini ya. Jadi gini, ada diizinkan, ada diridhoi. Yang diridhoi pasti diizinkan, yang diizinkan belum tentu diridhoi. Ya, contoh gini misalnya, ada seorang anak dilarang oleh orang tuanya datang ke acara yang nggak bener lah. Dia ngeyel. Udah terserah kamu deh. Misalnya, oke, mungkin orang tua mengatakan begitu. Kan seperti izin itu kan, tapi kan tidak ridho. Tapi yang diridhoi pasti diizinkan. Yang diizinkan belum tentu diridhoi, tapi yang diridhoi pasti diizinkan. Makanya kita cerdas melihat kira-kira yang saya lakukan ini diizinkan dan diridhoi apa cuma diizinkan tapi tidak diridhoi. Nah, itu seperti itu. Nah, saya ya. Jadi gini Bu, sebenarnya secara prinsip kalau kita ngomong hakikat memang iya. Tapi kalau kita ngomong takdir kan sering sampai di sini harus pada dua sisi kan, sisi Allahnya kepada kita dan kitanya kepada Allah. Nah sekarang kalau Allahnya kepada kita, Allah nggak mungkin salah dengan segala keputusannya. Sekarang kitanya aja, kenapa kau sampai berkata kotor? Kenapa kau sampai gampang mencela orang lain? Kenapa? Itu kita mesti koreksi juga. Oh mungkin pergaulan saya, oh mungkin didikan saya, oh mungkin ya kalau kita bicara hakikat iya, akan tetapi kalau kita bicara dari sisi kitanya itu harus dibuat sebagai bahan introspeksi diri. Makanya saya sering sampaikan sini, kalau kita ngomong takdir harus pada dua sisi. Sisi Allahnya kepada kita dan kitanya kepada Allah. Ya memang yang ngeri itu kalau Allah berkehendak dalam pengertian ya kita nggak berdaya apa-apa sudah. Tapi kan kita diberi wilayah oleh Allah untuk kitanya kepada Allah itu kayak rizki misalnya. Allah suruh kita apa? Itu fokus kita. Kalau soal rizki dari sisi Allahnya kan kita nggak usah risau udah. Sekarang tugas kita aja apa dari Allah. Oh, Allah suruh kita sholat duha, kita sholat duha. Allah suruh kita silaturahim, kita silaturahim. Allah suruh kita sedekah, kita sedekah. Allah suruh kita, yaudah kita lakukan itu. Fokus di situ. Nah, demikian juga ketika kemudian kita melihat ada orang yang maaf ngatain kita misalnya. Oke, ini dolakan dari saya. Dia mengatain saya mungkin ini sudah menjadi ketetapan Allah untuk saya. Tapi kenapa orang itu ngatain saya kan patut kita muhasabah juga. Kesalahan apa ya saya lakukan kok sampai orang itu berkata gitu saya. Itu muhasabah namanya. Ya, jadi, yang harus kita koreksi kitanya sih. Kalau takdir Allahnya kan Allah nggak mungkin salah gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Ya monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau takdir sama garis tangan itu apa bedanya? Apa sama? Takdir dan garis tangan. Jadi kalau takdir dan garis tangan itu beda apa tidak? Jawabannya beda. Kadang memang begini. Kadang begini. Allah itu kadang membuat isyarat-isyarat memang. Jadi kadang Allah itu membuat isyarat-isyarat dalam kehidupan kita ini. Ya misalnya kalau mendung, walaupun nggak selalu hujan, tapi biasanya sih hujan gitu loh. Ya, kalau panas, tiba-tiba kadang udah lama kan apa gitu. Misalnya gitu. Kalau laut surut, kalau ada purnama, laut pasang misalnya itu namanya tanda-tanda yang Allah buat. Pak, jemput Aisyah dulu bentar. Mau jemput di mana? Stasiun. Oh. Wes, singkat kata singkat cerita kalau kita bicara ini berarti mungkin saja Allah buat tanda-tanda dari garis tangan
kehidupan kita. Di kalangan para ulama kita itu ada namanya ilmu firasat namanya. Ilmu firasat itu ilmu membaca tanda dari fisik seseorang. Kalau di Jawa ada namanya ilmu katuranggan. Jadi kalau alisnya begini, nanti berarti dia punya karakter begini. Orang kalau matanya begini, punya karakter begini. Orang ada ilmunya. Iya, ada. Di Jawa itu namanya ilmu katuranggan. Kalau di kalangan ulama Islam itu ada namanya ilmu firasat namanya. Tapi itu hanya pertanda, tidak bisa kita pastikan. Tapi sebagai ilmu, dia bisa dibuat sebagai acuan untuk berhati-hati kalau ada pertanda yang tidak baik, misalnya. Ya. Itu seperti itu. Tapi itu kan hanya membaca sifat kan, membaca sifat. Ya nggak usah jauh-jauh lah Bu. Kita pertama kenal dengan seseorang itu kadang karakter dasar orang itu kan kebaca oleh kita itu. Tapi begitu kita akrab, kita kadang lupa membaca itu, sehingga suatu saat kita dikejutkan dengan karakter dasarnya ketika suatu saat ada masalah gitu. Ya gitu aja sih sebenarnya. Jadi garis tangan sama takdir itu beda Bu. Kalau takdir itu di Lauhul Mahfuz, kalau garis tangan itu lebih pada pertanda yang Allah buat. Ya bisa salah baca gitu. Oh, berarti kalau tangan jatuh ya? Belum mandi. Belum mandi. Belum cuci tangan aja benar itu. Iya, kan katanya itu. Tanda. Kalau ini tanda disuruh mandi. Iya. Kalau ada nyabang. Ini loh katanya yang pekar gini ke sini tuh lagi ngerejek kayak ini apa? Oh sama ini Ngercek ini. Yang lurus saja. Ya kalau udah meramal masa depan enggak boleh. Enggak boleh, tapi kalau membaca karakter karena ini kan garis misalnya ini garis kepala, ini garis perut, ini garis apa misalnya. Berarti penyakit gitu. Ya mungkin bisa. Kan itu kan anak ada analisa fisionya, fisioterapi apa? Fisiologi apa saya apa? Teman saya bisa. Ya. Ada ilmunya itu. Kalau itu nggak ngeramal itu nggak ngeramal. Yang ngeramal itu gini loh. Oh ini umur kamu panjang ini nanti. Oh ini kayaknya suami kamu ada 3 ini nanti misalnya. Nah itu udah ngeramal, itu nggak boleh. Tapi kalau bicara karakter, oh ini kayaknya karakternya gini, keras malah itu ilmu firasat tadi itu atau ilmu katuranggan bahasanya. Jadi kita percaya itu nggak apa-apa ya Pak ya? Sebagai bentuk analisa ilmu tidak ada masalah, tapi jangan sampai mengarah kepada meramal nasib pokoknya. Kalau meramal nasib tidak boleh kecuali menggunakan insya Allah. Kalau dari garis tangan sih insya Allah sih orangnya bagus misalnya ya silakan aja itu seperti itu. Allah a'lam bishawab. Itu meramal nasib tidak boleh. Kalau meramal nasib ya. Monggo yang lain silakan kalau ada. Itu kalau yang tadi kalau misal kita melihat kemaksiatan, kita nggak bisa berbuat apa-apa pakai tanda, kita kekuatan dan kita. Berarti kan paling akhir itu dalam hati ya, Ustaz. Itu selama-lamanya iman. Berarti iman. Iya. Apa gimana? Tapi masih bagus ada imannya daripada enggak sama sekali. Ya jadi gini Bu Haji. Dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu nanti itu kan kita menjadi saksi bagi sesama kita ya. Subhan, kamu jadi saksi nggak Bu Haja lulu ngaji? Nggih ya Allah. Untuk saksi kebaikan, oke. Yang nggak enak kalau jadi saksi keburukan Bu Haji. Dulu kamu lihat nggak si fulan ini berbuat yang nggak benar? Bu Haji bilang, iya ya Allah. Pertanyaan berikutnya, kamu udah berusaha mencegahnya nggak? Itu dalam kitab At-Tadhkir pada pertanyaan itu. Kalau Bu Haji mengatakan, sudah ya Allah, hamba berusaha mencegahnya. Dalam kitab At-Tadhkir itu katakan orang itu berkata begini, cuman saya tidak punya cukup nyali untuk mencegahnya. Akhirnya hanya mengingkar dalam hati. Kalau bahasa kita hanya bisa mendoakan lah. Maka orang ini selamat. Bu Haji kalau begitu selamat. Tapi ada orang yang kedua dalam riwayat itu juga. Dia berkata begini, ketika tanya, kamu udah berusaha mencegahnya belum? Apa jawabannya? Cuek ya Allah, surga urusan dia, neraka urusan dia. Kata dia ngomong gitu. Dia cuek. Nah, gara-gara omongan itu, orang ini langsung statusnya naik. Dari saksi menjadi
langsung terdakwah, langsung diadili dia. Kenapa? Karena dia cuek terhadap kemungkaran yang dia lihat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Minimal kita ingkar dengan hati. Monggo yang lain silakan. Bu, kok punya mainan itu Ibu? Kan sudah nggak ada anak kecil. Kan ada gas kan? Ini gas kan? Kan ada ponakan sudah. Oh, iya. Monggo yang lain silakan kalau ada Itu ada di dalam seember. mainan. Ada slime. Ya Allah. Pertama dia dulu akan Ya wes kalau nggak ada cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.